Saya masih bersama Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan sudah bergabung Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Mbak Nadia, selamat malam, apa kabar? Baik, selamat malam Pak Sofi. Sebelum saya tanya soal mekanisme vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak ini, saya mau memastikan lagi, kenapa usia 6 sampai 11 tahun, pastikan Kemenkes sudah ngobrol dengan Badan POM nih, kenapa usia 6 sampai dengan 11 tahun tidak seperti yang saat ini dilakukan oleh Amerika Serikat, mereka menggunakan Pfizer, memang beda mereknya dengan yang saat ini kita gunakan, 5 sampai dengan 11 tahun kalau di sana. Iya, pertama tentunya dari hasil uji klinis sebenarnya Sinovac itu memulai dari usia 3 tahun ya. Tetapi kemudian dari data-data yang disampaikan kepada Badan POM dan juga Komnas Vaksin dan juga dengan ITAGI sendiri, ternyata setelah dikaji data untuk usia di bawah 5 tahun itu tidak cukup ya, sehingga kemudian artinya data keamanannya. Sehingga kemudian diputuskan berdasarkan subyek penelitian, kemudian diambil angka 5 tahun ke atas. Jadi betul-betul kita tahu bahwa kajian dari vaksinasi ini melihat manfaat dan efek sampingnya. Dan Tunggu, kalau 5 kemudian tahun ke atas atau 6 tahun ke atas? maaf 6 tahun ke atas maksudnya untuk Oke. Sinovac. Oke, jadi untuk usia 3 sampai dengan sebelum 6 tahun, 3 sampai 5 tahun itu datanya sampai saat ini belum cukup ya? Bukan berarti Ya, bukan berarti definitif tidak aman, tapi belum cukup data begitu? belum cukup data walaupun uji klinis dilakukan di Sinovac sendiri, oleh produsen Sinovac sendiri di Cina itu mulai usia 3 tahun ke atas ya, sampai dengan usia 11 tahun. Nah, tapi kemudian tadi data yang ada terkait keamanan itu hanya dianggap ya bahwa usia 6 tahun ke atas itu yang memadai. Untuk di bawah 6 tahun ke bawah ini belum cukup informasinya, sehingga Oke. masih kan saat ini kan uji klinis kan masih terus dilakukan ya untuk kemudian menambah subyek penelitian juga. Nah, ini kan yang masuk ke Indonesia memang paling banyak adalah Sinovac. Jadi memang paling gampang untuk kemudian dicek keamanannya, lalu kemudian distribusinya. Tapi vaksin-vaksin lain kan juga banyak yang sudah beredar di Indonesia, sudah banyak disuntikan. Bagaimana dengan penggunaan vaksin-vaksin merek lain untuk vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun? Ya, kalau kita ketahui saat ini setidaknya di berbagai negara ya ada 3 jenis vaksin, Mbak Sofi, yang sudah digunakan untuk anak di bawah usia 12 tahun. Yaitu selain Sinovac sendiri yang dilakukan di Chile, Kuba, dan China, tapi di United Emirates Arab mereka menggunakan Sinopharm, dan di Amerika sendiri kita tahu kemarin Pfizer baru saja mendapatkan izin penggunaan daruratnya. Walaupun CDC ini belum secara luas ya kemudian mengizinkan untuk pemberian vaksinasi ataupun melaksanakan vaksinasi di atas usia 5 tahun tadi. Nah, tentunya sangat memungkinkan jenis vaksin lain kalau kemudian dimasukkan ya kepada Badan POM untuk kita minta evaluasinya apakah bisa digunakan juga untuk vaksinasi pada anak di usia 12 tahun tadi ya. Jadi seperti Pfizer, kalau kita nanti perusahaan Pfizer kemudian meminta untuk kemudian izinnya bisa diperluas sampai dengan usia di bawah 12 tahun, ini tentunya akan dikaji kembali oleh ITAGI maupun juga oleh Badan POM serta tadi Komnas Vaksin dan Obat, apakah kemudian bisa kita berikan juga vaksin Pfizer ini. Tadi sempat saya ngobrol dengan Dr. Piprim adalah bahwa saat ini memang mekanismenya itu masih di breakdown oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan, pasti bekerja sama dengan stakeholder yang lain. Tapi yang ingin kami tahu terlebih dahulu, ini kira-kira kapan akan dimulai pemberian vaksinasi untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun dan targetnya berapa? Ya, mungkin sedikit menjawab Sofi bahwa kenapa Sinovac ya yang duluan mendapatkan izin penggunaan darurat, karena sebenarnya di bulan Juli yang lalu kita juga sudah ketahui bahwa Sinovac sebenarnya sudah memasukkan data untuk vaksinasi pada anak usia di atas 3 tahun. Tetapi kembali ya pada waktu itu evaluasinya di bawah 12 tahun itu subyek penelitiannya belum cukup untuk memberikan data-data terkait keamanannya. Nah, makanya kemudian pada waktu diajukan kembali oleh Sinovac, ini kemudian diputuskan oleh Badan POM untuk bisa diberikan izin penggunaan daruratnya pada usia
6 sampai dengan 11 tahun. Nah, kalau mengenai waktunya, ini yang sedang kita coba pertama adalah selain menyiapkan petunjuk teknisnya bersama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, bersama Dr. Piprim, dan juga bersama ITAGI, tentang screeningnya seperti apa, proses pelaksanaan seperti apa, penanganan efek samping pada. Tapi yang paling penting juga adalah memastikan ketersediaan vaksinnya. Karena ini sudah akhir tahun ya, Mbak Sofia, dan kemudian kita sudah men-secure sebenarnya kemarin untuk 208 juta sasaran. Nah, dengan adanya usia 6 sampai 11 tahun ini, kita berarti ada tambahan sekitar 25 sampai 26 juta sasaran anak. Nah, ini artinya kalau mereka membutuhkan 2 dosis, mungkin kita akan membutuhkan 2 kali lebih banyak ya dosis vaksinnya. Nah, ini harus kita komunikasikan dulu dengan Sinovac, kapan mereka bisa mengirimkannya. Oke, karena tidak lucu kalau kemudian sudah kita bikin breakdown-nya, programnya, tapi ternyata vaksinnya tidak ada begitu ya. Tapi berarti ada jaminan dari pemerintah bahwa akan diupayakan untuk mendatangkan vaksin untuk anak-anak ini ya? Betul, saat ini kita masih menunggu ada 40 juta dosis vaksin, dosis kedua Sinovac yang sedang dalam proses pengiriman. Oke. Nah, nanti Yang setelah itu mungkin. Yang paling visible waktunya kira-kira kapan? Katanya awal tahun depan, adakah betulkah itu atau ada waktu yang lebih exact lagi? Ya, perkiraan kita paling lambat minggu kedua Januari atau minggu ketiga Januari kita sudah memulai vaksinasi ini ya. Ini paling lambat ya. Kita berharap kalau dalam waktu dekat kita mendapatkan kepastian dari Sinovac kapan mereka akan mengirimkannya. Kita bisa tentunya lihat ya situasi saat ini. Misalnya kita bisa mulai dulu saat ini dengan daerah-daerah di mana kabupaten kota atau seperti DKI atau Bali yang cakupan vaksinasinya sudah hampir 90% sampai 100% ya. Oke. Terakhir untuk Dr. Piprim, ini sudah dipastikan oleh Mbak Nadia bahwa kemungkinan Januari itu paling tidak sudah akan dimulai ada vaksinasi untuk anak-anak. Apa yang harus diketahui oleh tenaga-tenaga kesehatan? Sekarang tadi kan saya tanya soal orang tua, tenaga-tenaga kesehatannya apa? Adakah yang berbeda ketika menangani vaksinasi untuk anak dengan ketika menangani vaksinasi untuk orang dewasa? Iya, tadi seperti saya sudah sampaikan juga ya, pada anak ini pendekatannya juga mesti khusus ya. Dia harus dibujuk ya. Terutama nanti edukasi ke orang tuanya dulu ya. Tenaga kesehatan ini juga apa ya? Mesti pendekatannya lebih soft ya, harus lebih sabar. Ya, lebih sabar, jangan dipaksa. Yang penting anak-anak itu jangan kemudian dipaksa, dan urut-urutannya itu memang mesti yang berani duluan ya. Karena kita bayangkan katakanlah misalkan di sekolah, satu anak panik teriak-teriak, itu temennya pada lari keluar jendela gitu ya. Jadi untuk anak-anak ini mungkin kita juga waktu masa kecil ingat kan ya, pada saat imunisasi di sekolah itu Saya kan dulu heboh termasuk biasanya. yang lari keluar jendela, Pak Piprim. Aku saya. Ya. Jadi oleh karena itu, mumpung ini belum mulai, saya kira mungkin media massa juga ikut membantu nih sosialisasi imunisasi pada anak-anak ini seperti apa supaya anak-anak jadi berani. Ya. Ajarkan kepada mereka apa untung ruginya, dan nanti nih lagi saya ulangi, pada saat pelaksanaannya itu sangat bermanfaat tuh shot blocker tuh ya. Jadi anak-anak yang pertama kali disuntik insya Allah nggak akan nangis tuh, karena nggak akan rasa sakit. Jadi itu nggak bikin panik massal. Ya. Oke, saya mau menceritakan saja bahwa saya dulu termasuk yang begitu, tapi alhamdulillah akhirnya karena ada upaya dari orang-orang sekitar, akhirnya vaksinasi, imunisasi saya waktu itu lengkap sudah. Baik, terima kasih Pak Piprim, terima kasih Mbak Nadia sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Semoga sukses, semoga lancar. Kami tentu ingin anak-anak Indonesia sebanyak mungkin bisa dilindungi dengan vaksinasi. Kita jumpa lagi lain waktu ya. Selamat malam.